Sekali terucap tak akan terulang lagi, walau kau menghibah mengharap cintaku. Karena kan waktu itu ketat sekali ya Mas Rene. Kita tuh di usia segitu nggak boleh lagu-lagu yang syairnya bertemakan cinta. Padahal Mas Rene itu pemusiknya bukan orang Jawa, penyanyinya bukan orang Jawa, penciptanya pun bukan orang Jawa. Oh gitu. Paling berkesan itu yang album kedua, bukan yang pertama. Oh kenapa? Karena proses rekamannya sangat luar biasa. Jadi rekaman tuh dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi hanya satu lagu. Wow. Itu break-breaknya hanya di waktu sholat aja. Bulan temanilah aku, jangan kau pergi tinggalkan aku, seperti dia yang mendustaiku. Abang bisa saja memuji diriku tercantik di dunia. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di Podcast Fix Mantap. Nah, kemarin ada yang bilang ya waktu ini serunya di podcast ini. Sebenarnya podcast ini bukan portal dangdut, tapi sometimes kita hadirkan penyanyi dangdut. Ternyata kita emang all genre sih, genre manapun kita tampilkan. Ternyata requestnya jadi rame. Dangdut. Yang manis manja di request. Yang ini di request. Yang ini di request. Salah satunya yang di request adalah Mbak Mega Mustika. Nah, hari ini saya penuhi keinginan Sobat Mantap ya. Saya hadirkan langsung si legenda musik dangdut ini. Siapakah dia? Halo, aku Mega Mustika. Gak kuku. Au. Kan? Seperti janji saya akan hadirkan Mega Mustika. Apa kabar Mbak Mega? Baik, alhamdulillah Mas Rere. Alhamdulillah baik ya. Kalau kita flashback zaman itu, iya. Ada yang namanya hitam bukan putih. Asik. Gimana Mbak lagunya Mbak? Oh lagunya. Sekali terucap tak akan terulang lagi, walau kau menghibah mengharap cintaku. Asik. Iya, inget kan? Langsung inget. Tuh kan? Ada yang joget, ada yang goyang. Langsung goyang ya kalau ada suaranya Mbak Mega. Oke, Mbak Mega terima kasih. Saya panggilnya Mbak Mega apa Mbak Mus? Mbak Mega, Mbak Mus nggak boleh. Mbak Mega, ya, terima kasih ya mau mampir ke podcast ini. Sama-sama, Mas Rere. Banyak yang kangen loh dengan Mbak Mega gitu. Dan alhamdulillah Mbak Mega masih sehat. Alhamdulillah. Masih produktif Mbak? Masih nyanyi. Mas Rere, masih ya. Masih. Oke, jadi ini spesial ya, spesial pakai telur. Karena Mbak Mega hadir di sini. Ya, oke. Kalau tadi dengar suara Mbak Mega, tadi bila gimana lagunya? Sekali terucap. Asik. Nah, langsung ingat saya masa masih SMP waktu itu kalau nggak salah. Ya masih kecil. Bener nggak sih Mbak? Itu tahun berapa? Itu tahun 88 akhir. 88 akhir. Iya. Jadi Mbak Mega sendiri waktu itu usia berapa tuh nyanyi itu? Ketika itu usiaku masih 15 tahun. Hitam putih. Hitam putih usia 15 tahun. Iya. Jadi kalian nggak tahu kan? Nggak tahu, belum lahir. Belum jadi. Bapak lu belum nikah mungkin. Ya, Mbak Mega ini adalah salah satu penyanyi dangdut senior ya, di mana tahun 90-an namanya sangat berkibar ya Mbak ya. Bahkan mendominasi musik dangdut waktu itu ya dengan hits-hitsnya. Terakhir ini saya sering dengerin lagu karena saya mau ketemu Mbak Mega, otomatis saya remind dong gitu ya. Saya buka YouTube ya. Di sana ada
ternyata variatif loh lagunya. Selain lagu-lagu melo, ada lagu Jawa juga. Emang orang Jawa nggak? Enggak, Mm-mm. aku asli Sumatera. Oh, orang Sumatera. Iya, asli Sumatera. Oke, sejak kapan mulai nyanyi? Aku mulai nyanyi sejak usia 10 tahun. Mm-mm. Ketika itu aku masih di kampung sendiri ya, masih Oke, di mana itu, di Mbak? Lampung. Oh, di Lampung. Iya. Oh, orang Lampung. Orang Lampung. Oke. Terus bagaimana ceritanya kok umur segitu sudah bisa nyanyi? Mungkin ada keluarga atau lingkungan yang banyak musisinya atau bagaimana? Iya. Aku terakhir dari seniman dangdut ya. Oke. Oh, emang asli ya iya, dangdut? kebetulan papa pencipta lagu, penyanyi dan juga pimpinan musik dangdut Di Lampung. di Lampung. Oh, oke. Di Lampung sampai di Jakarta juga. Oh gitu, grupnya sudah sampai di Jakarta Iya, juga. sudah di Jakarta. Oh, jadi umur 10 tahun itu Mbak Mega sering nyanyi di Lampung dan juga di Jakarta. Iya. Oh, luar biasa karena nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh. Nah, terus dari awal memang dangdutan. Dari awal dangdut. Dangdut ya. Iya, karena keluarga dangdut lah. Oh, keluarga dangdut. Asik ya. Keluarga dangdut. Pasti suka joget, suka goyang. Nah, sampai akhirnya muncul Hitam Bukan Putih. Itu album pertama Iya, betul. yang Album tadi pertama dinyanyikan saya. ya. Prosesnya gimana tuh dari Lampung ke Iya. Jakarta terus proses rekaman semudah itukah? Tidak terlalu mudah juga sih. Tidak mudah juga. Oke. Iya, papa memang kebetulan banyak kenal sama produser ya kan dan juga operator dangdut. Kebetulan ya teman baik gitu Oke. kan. Nah, akhirnya saya dipertemukan sama beliau-beliau Oke. gitu. Tadinya saya nggak mau Mas Rere gitu, nggak pede lah gitu kan ya. Untuk nyanyi. Untuk nyanyi gitu Tapi kan untuk, udah sering nyanyi. rekaman, Untuk rekaman. untuk rekaman. Karena kan di Jakarta suaranya bagus-bagus, cantik-cantik gitu kan. Nggak mungkin nih bisa rekaman gitu kan. Tapi almarhum papa kuat gitu untuk mensupport gitu, Ya, mensupport oke. itu harus rekaman gitu kan. Harus mengikuti jejak beliau ya kan. Ya udah akhirnya inilah menuruti ya gitu kan di bawa ke produser rekaman. Akhirnya saya dites untuk dites vokalnya kan. Terus ya alhamdulillah ternyata masuk Oke. dan dikontrak rekaman ketika Rekaman itu. untuk lagu Hitam Bukan Putih Iya, itu. betul. Zaman dulu kan kaset ya, Mbak ya. Kaset, zaman kaset. Dan itu kan meledak sekali. Iya. Itu kalau boleh tahu mungkin ada Alhamdulillah. datanya Mbak Mega berapa ribu kopi kaset waktu itu? Waktu itu kurang lebih 1 juta. 1 juta kopi kaset. Iya. Dapat penghargaan. Dapat. Apa Alhamdulillah. penghargaannya? Waktu itu saya mendapat bonus, dapat bonus dari produser. Itu waktu itu kendaraan. Oh, mobil. Wow, luar biasa. Zaman itu loh. Udah dapat mobil bonusnya, berarti meledaknya luar biasa ya. Langsung disusul dengan lagu kedua. Judulnya Bukan Yang Pertama. Bukan Yang Pertama. Tahu gue lagunya. Coba. Kau yang ku Asik. anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Tahu. Ada suaranya Itu ternyata lagu ya. itu meledak banget. Jadi walaupun Alhamdulillah. gue bukan penyuka dangdut, Iya. karena setiap hari denger, Benar. hafal lo gue. Nah, prosesnya nggak beda jauh, Mbak ya, Iya, karena nggak beda kesuksesan jauh. Iya. album pertama, Iya. susul album kedua, dan langsung meledak juga Langsung waktu meledak. itu. Lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak. Berapa Alhamdulillah. juta kopi kaset tuh? Itu waktu itu 1 juta 1,5 juta ini. Oh, 1,5 Iya, juta kopi 1,5 kaset. juta. Wow, zaman itu luar biasa ya. Dunia dangdut memang mendominasi ya. Karena dulu kan sedikit sekali masih dangdut remaja ya Mas. Ya. Oh, itu waktu itu masih remaja Masih, ya. iya. Nah, dengar-dengar nih Mbak, waktu itu ceritanya Eri Susan. Eri Iya. Susan tuh waktu itu juga umur 15 tahun Iya, gitu. iya. Dia nggak bisa masuk TV, susah. Iya. Karena betul. ada batasan-batasan. Iya. Kok Mbak Mega bisa? Iya, itu juga ini apa? Ulah produser ya? Ulah produser.
besar. Didandanin lebih tua Iya, gitu lebih ya? tua betul. Nah, makanya waktu Lebih itu dewasa saya gitu kan. Dibilang apa 17 tahun oh gitu gitu. kan. Padahal sebetulnya 15 tahun Udah ya? 15 tahun. Heeh, Karena kan waktu itu ketat sekali ya Mas Rene. mhm, Kita tuh di usia segitu nggak boleh ada nggak boleh lagu-lagu yang syairnya bertemakan cinta-cintaan, cinta. heeh, Iya. sementara anak di bawah umur Iya gitu nggak boleh betul. ya? Iya. So dibohongin, Iya. ini 17 tahun, 17 tahun. padahal masih pif Masih sebetulnya ya. Ya bisnis itu emang harus berbagai cara ya. Nah, dari proses hitam bukan putih ke Bukan yang pertama itu jaraknya berapa lama, Mbak? Jaraknya 1 tahun lah 1 kurang lebih. tahun. Iya. Oke, dan itu meledak luar biasa. Iya. Disusul lagi berikutnya. Disusul lagi yang Kau Asing di Mataku. Oh, yang gimana tuh Mbak lagunya? Apakah penyesalanmu dapat mengobati luka hatiku? Gitu. Asik. Oke, terus dilanjutkan dengan Ada Piye-Piye, ada oh piye-piye saya tahu, piye-piye. Piye-piye kok dadi ngono, Nduk? Itu lagu Jawa. Iya. Kok bisa? Emang waktu itu lagi tren lagu Jawa apa gimana? Mau coba-coba aja Mas Rene. Oh, oke. ketika itu, Coba dan ternyata coba. sukses juga. Iya, alhamdulillah. Padahal Mas Rene itu pemusiknya bukan orang Jawa, Oke. penyanyinya bukan orang Jawa, penciptanya pun bukan orang Jawa, Oh gitu. bukan asli Jawa Tapi ya. jadi lagu Jawa ya Jadi dan lagu meledak Jawa, juga ya Mbak iya. ya. Nah kalau tadi hitam bukan putih itu siapa yang karyanya? Hitam Bukan Putih karya cipta dari almarhum Ayah Meggy Z. Oh Meggy Z. Iya. Oh oke. Kalau yang berikutnya bukan yang pertama? Bukan yang pertama dari almarhum Bang Lewaldi. Oke. Iya. Kalau yang piye-piye? Piye-piye Bang Edi Lestaluhu ya. Oh, Edi Maaf, Lestaluhu. Edi Lestaluhu. Dari album pertama, kedua, ketiga siapa tadi penciptanya Mbak? Penciptanya tiga orang, ada Mas Topolasido, Mm-mm. ada produser saya sendiri itu Dia menciptakan Mas Yayang, lagu juga. ya, dan juga Andi H. Oh oke. iya. Sampai keempat. Nah kalau Iya. dihitung-hitung Iya. berapa banyak hits Mbak Mega dari awal sampai akhir? Sampai sekarang Sampai gitu. sekarang ya. Mm-mm. Kurang lebih 20-an lah. 25 ya, 25. 25 hits ya. Masya Allah banyak banget. Jadi 25 hits ya. Wow, luar biasa. Itu berapa album? Dari berapa album, Mbak? Itu ya dari 25 album. Dari 25 Iya, album. Semuanya menguasai pasar waktu itu ya. Pernah nggak sih ada yang drop gitu di album kamu? Ada. Oke. Ada sih, ada. Yang mana itu? Karena kan saya kan identik dengan lagu-lagu melo. Ketika itu saya coba untuk lagu-lagu yang ngebeat gitu Oke. kan. Gitu. Dan Ternyata ternyata gagal. Enggak, kurang Image-nya. cocok. Image-nya udah di melo. Iya. Oke. Nah, Mbak Mega adalah termasuk penyanyi ya generasi 90-an kan ya. Iya. Waktu itu memang lagu-lagu melo boleh dibilang mendominasi ya. Di antaranya ada Mbak Mega, Mirnawati, ya. terus siapa lagi, Mbak? Ada Evi Tamala. Evi ya. Evi Tamala juga lagu-lagu melo ya waktu itu ya. Oh, oke. Nah, memang suasana industri saat itu seperti apa sih? Kenapa harus yang melo-melo yang dikeluarkan? Ya mungkin apa ya? Emang iklimnya emang seperti iklimnya, itu. iya, seperti itu, yang ya. lagi digemari Iya, seperti itu. Iya, lagu-lagu yang Makanya penyanyi-penyanyi melo-melo melo keluar semua. keluar semua. Akhirnya penyanyi yang ngebeat pun akhirnya menyanyikan lagu melo. Lagu melo. Dan Iya. ketika Mbak Mega menyanyikan lagu yang agak ngebeat malah nggak diterima. Iya, Oh, ada. Nah, Mbak Mega kan sudah berkiprah berarti dari tahun 88 sampai Iya. sekarang. Iya. Udah berapa tuh? Udah 30 tahun lebih ya? 30 tahun 30 lebih ya? Iya. Hampir 40 tahun ya? Iya. Hampir 40 tahun. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman Iya. yang lucu gitu, Mhm. atau yang paling berkesan gitu di saat manggung, Mbak? Yang paling berkesan saat manggung itu ketika waktu itu saya di Kalimantan. Oke. Ya, kebetulan ada
ibu-ibu yang sedang hamil gitu. Heeh. Sedang hamil. Ibu-ibu hamil. Terus minta dielus gitu. Oke. Dielus, katanya biar jadi penyanyi juga, katanya Oh. penyanyi dangdut katanya. Oh gitu. Dan Iya. akhirnya jadi penyanyi sekarang. Belum tahu. Nggak tahu juga, Nggak yang tahu penting kabarnya. udah dielus gitu ya, Mbak Soalnya di ya. Kalimantan ya tinggalnya ya. Nah, kalau menurut Mbak Mega kan sudah produksi sekian puluh Iya. lagu gitu. Iya. Ratusan dong otomatis ya. Kan zaman itu masih kaset kan. Masih kaset. Berarti satu album 10 lagu. Iya. Ya kalau kali 25 aja udah Dulu 250. satu album 12 lagu. Oh, 12 lagu. Iya. Udah bukan 10 lagi ya, Iya. 12 lagu. Nah, ada nggak lagu yang paling nggak bisa dilupakan, paling berkesan buat Mbak Mega? Paling berkesan itu yang album kedua, yang bukan Kedua. yang pertama. Oh, kenapa? Karena proses rekamannya sangat luar biasa. Oh ya? Sampai nangis-nangis Mas Rere. Kenapa, Mbak? Karena susah banget gitu. Oh gitu, lagu itu Iya, susah iya. banget ya? Susah banget. Oh apa ya? Jadi rekaman tuh dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi hanya satu lagu. Itu Wow, break-breaknya hanya di waktu sholat aja. apa yang membuat lagu itu begitu sulit? Karena zaman dulu tuh harus dituntut, kita harus menjiwai gitu ya Oke. Mas ya. Tune-nya itu harus pas banget gitu Mas Rere. Terus artikulasinya harus jelas gitu. Dan itu Gitu. pencipta lagunya Gitu. menuntut itu. Iya. Tapi kan Mbak Mega sudah istilahnya sudah pengalaman sebagai penyanyi dan sudah punya hit Iya sebelumnya. sebelumnya ya. Kenapa sampai dituntut seperti itu? Menurut Mbak Mega sendiri kurang apa waktu itu? Mungkin karena cerita lagunya kali ya Mas ya gitu. Oh, jadi seakan-akan korban gitu Bagaimana? ya, dilukai gitu Iya, ya. betul. Oke, jadi harus benar-benar membawanya penuh Penuh penjiwaan betul Mas Oke, Rere. nah sejak itu kan otomatis Mbak Mega sudah manggung kemana-mana. Ya, sudah kemana aja tuh kalau boleh tahu? Alhamdulillah sudah kalau ke luar negeri. Keluar negeri juga sudah. Sudah waktu itu ke Saudi. Ke Saudi Arabia. Oke. Kemudian ke Malaysia. Malaysia. Kalau di Indonesia sudah kemana aja tuh Mbak? Belum semua sih, ada Belum beberapa semua ya? ini ya, hampir Yang lah, hampir paling semua. jauh. Paling jauh itu ke Ambon. Oh, di sana iya. juga penggemarnya banyak ya? Banyak. Oh, oke. Nah, Mbak, kalau ke luar negeri itu acara apa? Waktu itu acara menghiburin konsulat jenderal, menghibur, KBRI. iya, menghibur tenaga kerja Indonesia. Nah, rasanya gimana tuh manggung? Kan pasti pertama kali kan waktu itu. Iya. Gimana tuh Mbak rasanya manggung ke luar negeri gitu? Biasanya kan di dalam negeri aja nih. Iya. Apa yang dirasakan Mbak Mega waktu itu apa? Senang banget. Oke. Senang banget dan antusias sekali gitu Mas. Oh gitu. Iya. Lebih antusias daripada Lebih di sini antusias, seru gitu mungkin karena kita datang ya kan menghibur dari negara terus menghibur mereka gitu kan. Luar biasa. Oh, seneng ya? Senang Sekali ya. seneng Yang sekali. nonton senang. Seru. Yang nyanyi juga senang. Senang. Ininya juga senang ya. Betul. Itu yang terutama. Kalau keluar negeri ininya paling senang ya. Betul. Berapa kali Mbak diundang ke Saudi Mbak? Satu kali. Satu kali. Setelah itu di Malaysia. Setelah itu di Malaysia. Kalau Malaysia menghibur ini juga dari konsulat juga. Kalau dari Malaysia kebetulan aku punya teman. Beliau itu punya satu resort gitu. Oke. Jadi menghibur tamu-tamunya. Oh, tamu-tamu di sana. Tamu-tamu di sana. Luar biasa. Iya. Nah, Mbak, ada nggak pengalaman yang lucu saat manggung gitu sampai sekarang susah dilupakan? Pengalaman lucu. Ya benar, belum cerita udah ketawa ya Mas. Iya, kan lucu. Aku pernah jatuh. Oh, di mana itu? Waktu itu di Jawa Tengah gitu. Pas mau tampil tuh panggungnya Mas. Itu panggungnya tuh ini rubuh. rubuh. Oh, pernah ya? Rubuh pernah. Sekelas Mega Mustika ya?
Kok panggungnya sampai rubuh? Rubuh. Atau karena emang Karena- goyangnya terlalu semangat? Bukan karena mungkin terlalu banyak yang di atas panggung mungkin ya Mas Oke. ya. Oh, pada naik joget semua. Pada naik Masya ya. Allah, tapi aman, nggak ada yang Aman. terluka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu pengalaman paling lucu ya. Gitu. Oh, kalau yang paling menyenangkan? Paling menyenangkan itu waktu di Kalimantan sih Mas. Di Kalimantan, kenapa? Karena apa namanya? Aku sering kalau kita habis acara gitu kan ya, Mm-mm. itu banyak yang ngasih kenang-kenangan. Oh, oke. Oh, saweran gitu. maksudnya. Saweran, terus kenang-kenangan juga. Berupa apa? Souvenir dari ciri daerah khas setempat. daerah setempat. Betul. Oh, katanya kalau ke Kalimantan gitu sawerannya juga segepok. Bener nggak? Kalau zaman dulu mah kayaknya belum ini deh, Oh, Mas. belum ya. Kalau belum. sekarang baru Iya ya sekarang, segepok ya. iya. Nah, selain kan nama Mbak Mega Mustika begitu besarnya Iya. waktu itu ya. Iya. Kalau aku ya kemarin sempat ngobrol sama Kang Caca Hadika. Iya. Dia tur lintas Sumatera tuh termasuk salah satunya adalah Mbak Mega, kemudian siapa Mitmawati gitu ya. Itu sampai gak habis-habis ya roadshow-nya ya. Alhamdulillah. Nah, ada tawaran lain nggak selain nyanyi waktu itu karena nama besar Mbak Mega? Ada. Mm-mm. Pernah aku ditawari main sinetron. Oh, pernah. Oke. Tapi ketika itu aku nggak pede. Kenapa, Mbak? Soalnya aku nggak bisa acting gitu oke. kan. Jadi nggak diterima ketika itu. Nggak diambil. Nggak diambil ya. Oke. Nah, Mbak Mega kan sudah nyanyi sekian puluh tahun. Iya. Gitu. Ada pernah nggak sih merasa aduh gue jenuh deh gitu? Aku hiatus dulu deh gitu. Aku istirahat dulu deh gitu. Pernah Iya. nggak? Pernah sih Mas. Waktu Pernah. apa itu? Saat-saat apa? Waktu di saat punya momongan ya. Mm-mm. Punya momongan. Oh, gitu. Di saat itu emang harus berhenti ya. Iya. Berapa lama itu kalau berhenti gitu? Kurang lebih 3 sampai 4 tahun. 3-4 tahun. Iya. Kangen nggak sih dengan di saat hiatus gitu? Kerinduan ada nggak sih? Ada. Oh, oke. Kangen banget. Kangen banget. Iya. Akhirnya balik lagi. Balik lagi. Oke, nanti beranak lagi. Lagi. Kelahirin apa namanya beranak kan benar? Iya, melahirkan. Ya apa namanya pun anak. Bersalin rumah sakit kali ya. Ya udah lahiran, saat lahiran Iya. off lagi. Iya, Nanti udah nyanyi fokus lagi nyanyi sampai lagi. sekarang. Sampai berarti Sekarang. memang setiap profesi ya? Iya. Hanya sebagai penyanyi Iya. atau ada profesi lain? Hanya sebagai penyanyi. Iya. Hanya sebagai penyanyi Iya, dangdut. iya. Nggak mencoba menjajal dunia lain. Tadi sinetron nggak pede. Iya, Kalau model gitu. Model udah telat kan. Nggak telat. Nah, kan tadi bilang istirahat bisa sampai 3 tahun. Iya. Iya kan? Terus balik lagi. Fansnya pada setia nggak sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah setia ya. Iya. Iya. Ada masih pada ingat gitu sama Masih, Mbak Mega ya? Masih aja. alhamdulillah, Begitu kembali semua masih menyambut dengan hangat. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana sih cara Mbak Mega Hmm. berkomunikasi dengan para fans itu supaya mereka tetap stay, Iya. tetap ingat Mbak Mega walaupun sudah nggak aktif selama sekian tahun Sekian gitu. tahun, iya. Caranya gimana? Aku kebetulan punya komunitas fans club. Oh, punya fans club. Iya. Oke, namanya apa, Mbak? Namanya Mega Mustika, Sahabat Mega Mustika. Sahabat Mega Mustika. Iya. Oke. Itu Mbak Mega sendiri yang Iya. menghandle. Menghandle, iya. Oh, gitu. Betul, iya. Berapa banyak itu, Mbak, kalau boleh tahu fansnya? Ya ratusan lah. Ratusan untuk saat ini. Untuk saat ini karena masih baru ya Mas. Baru. baru, iya. Oh, sejak kapan, Mbak? Itu sejak 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Nge-build-nya dari mana? Facebook, TikTok? Dari medsos. Dari medsos. Iya, Oh, oke. iya. Dan sampai sekarang masih bisa berkomunikasi. Iya. Masih live juga. Suka live juga di TikTok. Jarang sih Mas. Oh, jarang. Jarang. Oh, oke. Jadi hanya dipantau Iya. dari sosmed aja. Iya. Tapi Dan kita banyak. kadang setiap bulan memang ada pertemuan ya. Oh, gitu. Ada Arisan. kopdarnya. Iya, ada kopdar, Oh, arisan. Itu biasanya fansnya di area mana aja, Mbak? Kebanyakan sih
Jakarta ya Mas Di ya, Jakarta. Kalau yang di luar Jakarta? Kalau di luar Jakarta ya paling melalui ini aja ya. Sosmed ya? Sosmed ya. Oh, oke. Mbak Mega sendiri yang handle? Atau ada manajemen? Kadang saya, kadang juga anak yang. Oke, sedekat itu ya. Iya. Lumayan ya. Padahal sudah begitu lama loh berkecimpung di dunia dangdut, tapi masih sempat untuk menjaga silaturahmi Iya. antar fans ya. Iya. Nah, kalau zaman dulu nih Mbak, Iya. kan nyanyi itu ada seperti tadi dibilang kayak kemarin saya ngobrol sama Yulia Citra, Iya. aduh saya dinyanyiin lagu itu tuh saya sampai udah nyerah deh, saya nggak sanggup gitu karena tuntutan vokal coachnya itu luar biasa. Luar biasa. Sama kayak Mbak Mega. Iya, sama. Sama ya. Sama. Seperti itu boleh Iya. dibilang kasusnya memang sama. Sama. Nah kalau sekarang itu ada nggak sih seperti itu? Kalau sekarang ini Kan sekarang udah banyak iya, editing. iya, Nah masih rekaman Mbak Mega untuk saat sekarang? masih. Semudah dulu atau sesulit dulu atau semudah sekarang? Jauh lebih mudah sekarang. Oke. Iya. Vokal coachnya gimana kalau sekarang? Kalau sekarang kan kita kalau fals dikit tuh bisa di ini ya Diedit lah. Diedit lah ya kan. Kalau dulu nggak bisa ya, Kalau Mbak? dulu nggak bisa. Harus diulang. Harus diulang. Wow, luar biasa. Nah, boleh cerita dong yang di balik proses lagu yang lain selain yang tadi Mbak Mega sampai Iya. setengah mati. Ada nggak lagu-lagu lain yang bikin Mbak Mega setengah mati? Tadi kan di album keduanya Iya. yang sampai setengah mati pengen nyerah gitu. Ada nggak lagu-lagu lain yang sampai prosesnya sesulit itu? Ada yang judulnya Bulan. Oh, Bulan. Bulan. Saya tahu lagunya. Iya. Bulan itu kan. Iya. Boleh dong Mbak, kangen suaranya Mbak Mega dong. Ada penyanyinya harus dia. Memang saya sadar betul suara saya bagus, saya sadar betul. Kalau nyanyiin lagu dangdut. Tapi Mbak Mega ini yang nyanyiin. Coba dong Mbak. Bulan, temanilah aku. Jadi grogi sama Mas. Ayo dong Mbak. Jangan kau pergi, tinggalkan aku seperti dia yang mendustaiku. Empuk banget ya. Empuknya luar biasa. Nah Mbak Mega selama berkarir di dunia dangdut, Mbak Mega sebagai solois. Iya. Tapi pernah juga saya lihat ada grupnya cewek-cewek banyak. Itu grup apa waktu itu? Waktu itu kita ada itu grup MSC ya, grup Oke. MSC ya, grup MSC. Rame-rame. Iya, Lobang Semut juga. Lobang Semut. Itu Iya. berapa orang? Kayaknya ada 4 orang. Empat orang. Empat orang. Iya, Tapi 4 kok orang. cuma sekali doang? Habis itu nggak ada lagi. Iya. Kenapa? Sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Sibuk solo masing-masing. Nah kalau sebagai penyanyi yang sudah malang melintang di dunia dangdut, Iya. sudah berapa banyak berkolaborasi dengan penyanyi lain? Kurang lebih ada 4 ya. 4. Ya, Yang paling 4 penyanyi. berkesan. Yang paling berkesan berkolaborasi dengan Mas Doyok. Doyok. Loh, Doyok penyanyi ya? Dia kan pelawak. Yang lagu apa sih Mbak? Bisa nih. Yang bisa saja. Yang gimana sih lagunya? Abang bisa saja memuji diriku tercantik di dunia. Asik. Bang, aku jadi malu pujian darimu tak sebanding aku. Gitu. Asik. Keren ya. Nah, apa yang membuat Mbak Mega berkesan sama Bang Doyok? Berkesan dari mulai rekaman sampai syuting itu ketawamu. Lucu ya? Lucu. Tapi dia Seru nyanyi gitu. juga? Nyanyi. Oh, dia di part mananya Mbak itu? Yang ada yang terus terang abang salut kepadamu dari kaki sampai ke ujung rambutmu. Wes. Jadi memang zaman dulu itu penyanyi-penyanyi dangdut banyak berkolaborasi dengan para pelawak. Iya. Jadi pelawaknya juga ikutan nyanyi gitu ya. Dan Doyok adalah salah satu pelawak yang
laris manis ketika laris itu. diduetin sama Diduetin. penyanyi dangdut gitu ya, ada yang nyanyi nyut Iya. kepala itu Iya, kan. Itu apa siapa Mbak? Itu sama adiknya adiknya Mas Doyok sendiri ya. Oh, itu Iya. adiknya Mas Doyok. Ada sama Selawati. Ada juga sama Evita Mala. Evita Mala ya, yang rambut itu Iya, yang paling ini ya. yang paling Hits ya. ya. Evita Mala, Oke. ya. Nah, kalau sekarang ini kan banyak sekali penyanyi dangdut yang bermunculan, Mbak. Iya. Walaupun Mbak Mega sampai sekarang masih produktif. Iya. Nah, kalau misalkan diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi baru, siapa kira-kira yang Mbak Mega inginkan untuk berduet? Ini agak-agak bingung juga nih ya. Karena penyanyi-penyanyi Yang sekarang yang muda-muda ya, semuanya sangat keren-keren Bagus ya. ya. Bagus-bagus, bingung ya. Cara menyanyinya juga berbeda ya. Luar biasa. Full improvisasi gitu ya. Betul. Oh, Tapi kalau saya yang paling gitu, yang paling Favorit? gitu, favorit tuh dengan April dan Selfie. Oh, April dan Iya. Selfie Iya. itu penyanyi yang kemarin ya, Iya, yang kemarin baru juara Iya. itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada kesempatan duet, Iya. kira-kira pede nggak berduet dengan mereka, Mbak? Pede-pede aja lah Pede-pede ya. aja lah. Gue senior nih gitu ya. Biarpun suaranya udah mungkin kalah ya. Nah, kalau Mbak, kalau kan gaya penyanyinya berbeda, iya. tapi karakter suara kadang ada yang mirip-mirip kan. Iya. Kayak misalkan Ikke Nurjana dulu ada penyanyi namanya Ida Laila Iya, gitu, iya, setipe. betul. Nah, kalau Mbak Mega ngelihat penyanyi sekarang, siapa yang karakternya mirip sama Mbak Mega? Yang lembut, yang melo-melo yellow, Iya. tapi bening, itu siapa kira-kira? Siapa ya? Ngikutin nggak perkembangan artis-artis sekarang? Ngikutin. Mengikuti. Ada nggak yang karakternya seperti Mbak Mega? Kalau lembutnya Selfie ya. Selfie saya. ya, oh, oke. Cuman cengkoknya lebih dia luar Cengkoknya biasa lebih juga. bagus, lebih Iya, berkembang ya berkembang. sekarang. Oh. Tapi penyanyi dulu juga cengkoknya luar biasa. Mbak Mega juga cengkoknya luar biasa kan waktu itu. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, cuman tidak seperti yang penyanyi sekarang ya. Lebih rich gitu ya. Betul. Nah, apa sih tantangan terbesar Mbak dalam mempertahankan eksistensi? Kan Mbak Mega penyanyi lama nih, Iya. tapi sampai sekarang masih ada gitu. Iya. Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya bagaimana tetap menjaga kualitas vokal dan penampilan aja. Oh gitu. Penampilan, iya. Vokalnya tetap. Jadi Walaupun sudah agak berubah, Uh-uh. tetap ciri khasnya tetap harus jangan hilang. oh, caranya Mbak? Caranya ya dengan ini ya, Banyak latihan? banyak latihan dan mendengarkan suara yang dulu walaupun tidak bisa seperti dulu gitu. Oh, nggak bisa Tapi setinggi iya, dulu setinggi gitu ya. dulu ya. Tapi ciri khasnya jangan sampai hilang. Tapi masih enak kok, nggak berubah menurut saya. Dari yang pertama kemudian sampai yang tetap masih enak juga didengerin. Nah Mbak, Iya. menurut Mbak Mega perkembangan dangdut sekarang itu kalau dibandingkan dengan dulu, Iya. itu sedahsyat apa perbandingannya? Menurut saya lebih baik ya, lebih bagus ya perkembangan dangdut sekarang ini karena bermunculan penyanyi-penyanyi muda yang menyanyikan lagu-lagu dulu yang begitu bagus, Oke. gitu, bagus. Terus Dengan gaya anak sekarang ya? anak-anak sekarang dengan penjiwaan gitu, dengan penampilan yang tetap sopan dan tidak menghilangkan dangdut klasiknya ya. Oh gitu. Iya. Jadi menurut Mbak Mega jauh lebih bagus Jauh sekarang, lebih berkembang. lebih ya? berkembang. Nah, kalau sekarang saya bertanya ke Mbak Mega, Iya. apakah masa depan musik dangdut ke depan secemerlang musik dangdut dulu? Dulu ya. Oh. Kalau menurut saya sih bisa Lebih cemerlang. bisa Kan lebih cemerlang. dulu luar biasa gitu Iya, industri iya, musik dangdut gitu kan, Iya, sangat ramai gitu. iya.
Apakah sekarang masih bisa akan kembali seperti itu? Bisa, Bisa ya? Apalagi sekarang ini Mas Ray banyak lagu dangdut itu Di macem-macemin ya? macam-macamin. Ada yang remix, ada yang disco, ada yang koplo, ada yang ya kan? orkestra. Orkestra. Jadi sebetulnya lebih banyak pilihannya ya. Jadi kans untuk berkembang akan lebih Iya. besar. Oke. Betul. Apa lagunya Mbak Mega yang paling sering di cover penyanyi sekarang? Lagu yang mana? Yang paling sering di cover itu lagu Hitam Bukan Putih. Hitam sama Bukan Putih. Bukan yang pertama. Hitam yang itu emang dua lagu itu yang banyak sekali dikenal orang ya. Oke. Nah, kalau Mbak Mega bilang karirnya begitu panjang dan tadi Mbak Mega juga bercerita bahwa perjalanannya juga begitu luar biasa sampai akhirnya ada walaupun sudah 3 dekade berlalu gitu. Kalau misalkan ada waktu luang, kira-kira kesibukan apa yang Mbak Mega lakukan di luar dunia nyanyi? Kesibukan ingin lebih fokus aja ke nyanyi. Iya. Ke dunia nyanyi. Masih tetap fokus dunia nyanyi. Tapi kalau sudah mulai ini inginnya sih masih stabil sampai sekarang. Iya, tapi kalau misalnya ini aku pengen jadi ini ya. Ini apa pengusaha kuliner. Oke. Kok jauh dari nyanyi ke kuliner. Terus selama ini tapi masih nyanyi atau udah ada usahanya? Masih nyanyi. Masih nyanyi. Kalau usaha masih inilah. Masih dalam proses ya. Oke, proses pembukaan. Bukanya tahun kapan itu lihat aja nanti. Yang penting prosesnya. Dulu. Oke. Nah, di luar karir bernyanyi Mbak Mega hobinya apa sih? Di luar nyanyi hobinya olahraga nggak begitu sih. Nggak begitu. Gitu sih. Makan. Ya itu makanya langsung ini ya. Arisan ya. Iya. Hobi ternyata. Kayak kamu kan sih. Kumpul sih sama teman-teman. Ya. Itu menyenangkan ya Mbak. Menyenangkan sama saudara gitu. Makanan favorit Mbak Mega apa? Makanan favorit aku ayam goreng. Ayam goreng. Iya. Oke. Kalau minuman favoritnya? Minuman favoritnya teh tawar. Teh tawar. Simpel ya. Pasti ini suaminya bahagia sekali karena nggak ribet. Nggak ribet ya. udah bisa nyari duit sendiri. Makanannya simpel. Suaminya bahagia pasti. Bisa masak, Mbak? Nggak terlalu pinter sih. Bisa, tapi nggak. Terus nanti pengen punya usaha kuliner siapa yang masak? Nanti kebetulan ada kalau saudara kan banyak yang pinter masak ya. Oh gitu. Masakan apa? Seruit ya. Masakan khas Lampung ya. Seruit. Apa itu seruit? Seruit itu jadi sambal yang dicampur dengan duren. Duren aja udah enak, sambal enak, dijadiin satu. Iya. Pakai sambal terasi, dikasih duren. Iya, dikasih kuah apa aja gitu, kuah. Gitu. Kalau kamu pulang kampung bawain ya. Enggak peduli. Ada ya. Lu bawain aja yang asli Lampung. Masa sih? Ada ya, di sini ada ya. Oke, nanti kita hunting ya. Ada masakan Lampung namanya seruit. Iya. Seruit. Ini ya, ini sambal rampai ya. Sekarang kan banyak di mana-mana ya. Itu sambal terasi dicampur duren. Iya. Kayaknya menggoda. Namanya ya. Tempoyak, namanya ya. Tempoyak saya tahu tempoyak. Tahu ya. Tapi waktu itu saya MC di Bengkulu, saya tahu tempoyak. Iya. Emang masih satu daratan sih ya. Iya. Sumatera sih ya. Oke. Nah, kalau nih perjalanan karir Mbak Mega kan begitu panjangnya. Kalau tiba-tiba ada produser yang ingin memfilmkan, siapa sih kira-kira bintang aktris sekarang yang pantas memerankan tokoh sebagai Mbak Mega Mustika? Gimana ya, agak bingung nih. Ngikutin nggak perkembangan artis-artis sinetron sekarang? Atau artis film? Ngikutin ya? Iya. Siapa kebetulan saya juga, saya hobi nonton saya. Hobi nonton. Kira-kira siapa yang pantas membawakan peran sebagai seorang Mega Mustika? Siapa ya?
Belum ada bayangan. Belum ada bayangan. Nonton film apa sih, Mbak? Kalau boleh tahu. Aku tuh suka nonton film horor. Horor. Sukanya nonton film horor ya. Tapi penakut, Mas Rene. Tapi takut. Penakut. Oke. Kalau makan tadi makanannya hobinya ayam goreng sama minum teh. Iya. Oh, jadi makan ayam sambil Iya. minum teh sambil nonton film horor. Iya. Muncrat itu berarti. Horor lokal atau horor internasional? Lokal. Lokal ya. Oh, jadi dia ini suka pocong, guys, kuntilanak. Apa itu yang apa yang pocongnya banyak itu apa? Film yang Joko Anwar itu apa? Pengabdi Setan. Govin waktu itu pernah main film. Oh ya. Diperkosa setan. Kalau ditawarin main film horor bareng Bang Master gitu mau nggak, Mbak? Mau dong. Mau ya. Kira-kira peran apa yang ingin kamu dapatkan? Kan Bang Master kan jadi setan gitu kan. Iya. Kalau Mbak Mega pengen jadi apa? Aku pengennya yang jelas aku nggak mau jadi setannya. Enggak lah, cantik begini kalau Bang Master kan emang mirip setan. Kira-kira peran apa yang ingin dibawakan? Ya peran inilah apa namanya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau peran kuntilanak gitu mau nggak sih, Mbak? Kuntilanak ya boleh juga sih. Oke. Masa bos tuyul? Oke, Mbak, asik banget ngobrol. Nah, kalau boleh tahu sekarang untuk album terbarunya Mbak Mega di tahun ini ada nggak? Album terbaru masih on proses. Oke. Ya, kalau yang terakhir? Yang terakhir udah 2 tahun berapa? lalu. 2 tahun lalu berarti ya. tahun 2024? Iya, 2024. Apa itu, Mbak, judulnya? Itu yang judulnya Di Ujung Lidah. Di Ujung Lidah. Iya. Karya siapa, Mbak? Karya cipta dari almarhum Mas Bambang Makayo. Bambang Makayo. Ya. Boleh di-spill, Mbak? Sudah di ujung lidah yang ingin ku ucapkan. Lupa. Usia. Tapi boleh dong tepuk tangan, bagus banget. Oke, Mbak. Nah, itu 2 tahun lalu ya, sudah di launching ya. Iya. Di mana aja bisa dilihat? Di YouTube? channel YouTube Maxi. Oke, terus di Spotify, platform musik juga bisa ya. Di Ujung Lidah judulnya ya. Oke, dan mendatang project berikutnya akan segera ya, masih on proses ya. Oke, Mbak Mega terima kasih sekali. Sama-sama. Senang sekali ngobrol sama Mbak Mega. Tapi belum selesai loh ngobrol kita. Iya. Masih ada beberapa part lagi. Iya. Saya pengen bermain-main dengan Mbak Mega. Iya. Saya punya mainan sambung kata. Iya. Jadi kalau saya sebut satu kata, Mbak Mega langsung sebut satu kata yang berkaitan dengan apa yang saya sebut, yang ada di otak Mbak Mega, ada di kepala Mbak Mega ya. Takut nggak nyambung nih. Enggak, pasti nyambung. Kalau saya bilang sehat, Sakit. orange, Terang. tipis, Tebal. zebra, Kuda. sepatu, Kulit. laptop, laptop, 1, 2, 3, skip, kursi. Meja. Oke, ya dari tadi bilang sehat, apa tadi sakit. Oke, ini ya lawan katanya. Kalau orang sehat, ya ada sehat berarti ada sakit ya, pasangannya ya, Mbak ya. Kalau orange tadi bilang terang. Oke, warna orange warna terang ya. Oke, warna favoritnya Mbak Mega apa? Aku warna favoritnya warna hijau. Hijau sama pink. Oh, hijau sama pink. Oke. Kalau tipis tadi bilangnya apa tadi? Tipis. Tebal ya. Oke, zebra, kuda. Oh ya, dia ini ya. Zebra itu masih serumpun ya dengan kuda ya. Iya, kuda kecil ya. Kalau sepatu apa Mbak tadi? Kulit ya, sepatu kulit ya. Suka sepatu kulit? Suka ya. Banyak koleksi sepatunya ya Mbak sebagai seorang penyanyi? Ya lumayan. Ada berapa banyak koleksi sepatunya Mbak? Ada berapa banyak ya? Lumayan. Ya, lumayan. 2 lemari ya. Iya. Nah, yang namanya penyanyi, apalagi penyanyi dangdut pasti sepatunya koleksinya banyak-banyak. Yang paling disukai
Iya. Koleksi sepatu seperti apa? Yang paling disukai itu yang ringan, Oke. yang ringan karena Bukan yang boots sepaha gitu. itu zaman dulu kali itu ya, zaman dulu ya. Ada koleksi Iya, juga ada ya. ada. Oh, zaman kalau dulu. sekarang yang ringan. Yang ringan. Maksudnya yang ringan tuh yang seperti apa? Yang tinggi tapi ringan gitu kan. Oh, oke. Karena kan sekarang karena Capek ya. capek, iya. Usia ya, Iya, Mbak, ya? betul. Jangan bilang usia terus, Jangan bilang pengaruh. usia. No, saya pun sama. Soalnya dulu saya suka pakai sepatu yang kulit gitu Iya, kan. iya. Kalau sekarang pakainya yang cats aja deh. Yang cats, iya. Yang empuk-empuk aja Yang deh. empuk-empuk, betul. Oh. Ya kan? Iya. Bener, sama emang. Laptop tadi skip. Laptop adalah gadget ya. Iya, gadget. Oh iya, skip ya. gadget. Nggak kebayang ya. Grogi. Yang kebayang ayam goreng Ayam tadi. Kalau kursi tadi Mbak Vega bilang meja kursi Meja, pasangannya ya. Oke. Mbak Vega, terima kasih Iya. kita berkesempatan Sama-sama. untuk ngobrol Iya. hari ini dan senang sekali karena penonton atau sahabat Fix Mantap akhirnya terobati kangennya dengan Mbak Mega Mustika ya. Tapi sebelum berpisah, Iya. boleh nggak Mbak Mega memberikan pesan untuk Sobat Mantap yang positif-positif deh, Iya. yang mungkin ingin jadi penyanyi atau Iya. yang ingin berkarir atau apa saja. Silakan Mbak. Ya, untuk Sobat Mantap, pesan saya tetap support dan dukung podcast Fix Mantap. Fix Mantap. Nonton terus. Nonton terus. Mm-mm. Dan ditunggu kritik sarannya ya. Oh iya, Mas, ya. kritik sarannya Iya. pasti ya. Dan terima kasih juga untuk sobat Requestnya. Sobat Mantap dan requestnya. Mm-mm. Sukses, sehat selalu buat semuanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mega. Nah, Sama-sama. Sobat Mantap, itu dia ngobrol asik kita dengan Mbak Mega Mustika, sang legenda dangdut Indonesia yang sudah lebih dari 3 dekade berkecimpung di dunia musik dangdut. Oke, dan kiranya sampai di sini perjumpaan kita. Kita berharap bisa berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, tentu saja dengan bintang-bintang tamu yang pasti akan menginspirasi. Oke, saya Mas Rere dan Mega Mustika. nggak kuku. Au au.